Membuat manisan bola-bola beligo atau kundur. Bahan-bahan yang digunakan beligo atau kundur 1 buah, nutrijel 2 peach, gula pasir setengah kilogram, vanila setengah sendok teh, dan jeruk nipis 1 sendok teh. Inilah hasil manisan bola-bola beligo atau kundur. Pertama-tama kita belah dahulu buah kundurnya atau beligonya. Kemudian kita belah-belah lagi menjadi lebih kecil supaya nanti pada saat pengupasan kulitnya lebih mudah. Saya potong kembali kundur atau beligo yang berukuran besar. Hati-hati saat melakukan pemotongan buah kundur atau beligo ini, jangan sampai pisau melukai tangan. Ini belum terlalu tua sekali sehingga untuk mengupas kulitnya lebih mudah dibanding yang sudah tua sekali, karena kalau yang sudah tua itu kulitnya lebih keras. Ini juga harus kita potong-potong menjadi lebih kecil supaya mempermudah dalam pengupasan kulit nanti. Gunakan pisau yang tajam untuk mempermudah memotong buah beligo atau kundur. Berikutnya kita bersihkan biji-biji dari buah kundur atau beligo ini dengan cara menarik atau mengerok bagian dalamnya, seperti yang saya lakukan ini. Lakukan sampai dengan selesai dan bersih semuanya ya, supaya nanti bijinya tidak ikut dimasak karena bijinya keras.
Saat pengerokannya pas, maka akan dengan mudah kita menarik biji-biji dalam buah kundur atau beligo ini. Saatnya kita mengupas kulit dan harus berhati-hati ya, jangan sampai nanti kepleset pisaunya mengenai tangan. Bersihkan kulit-kulit yang tersisa yang belum terkelupas supaya nanti pada saat pemarutan tidak mengganggu. Lakukan sampai dengan semua kulit-kulit beligo atau kundur ini sampai bersih ya, dan jangan lupa harus hati-hati karena kalau tidak berhati-hati bisa melukai tangan. Tahap selanjutnya kita cuci bersih semua beligo atau kundur ini, jangan sampai ada biji-biji yang masih terbawa. Tahapan selanjutnya kemudian beligo atau kundur ini kita parut ya, terserah menggunakan parut yang mana saja, mau parut ya keju atau parut yang untuk kelapa juga boleh, yang penting menjadi ukuran lebih kecil-kecil. Agar berhati-hati saat menggunakan parutan, jangan sampai tangan kita terluka ya. Tahapan berikutnya kita siapkan tempat dan saringan untuk menyaring hasil parutan buah beligo atau kundur yang tadi kita parut. Tuangkan parutan beligo atau kundur ini pada kain yang sudah kita siapkan. Jangan lupa kainnya harus bersih ya, pastikan bersih supaya tidak bau nanti hasilnya. Nah, ini kemudian kita peras-peras sampai airnya berkurang dan kesat.
Setelah diperas, siapkan wadah kosong untuk menempatkan beligo atau kundur yang sudah diperas tadi. Nah, seperti ini bentuknya, jadi lebih kesat. Siapkan air matang dingin sekitar 50 ml. Kita siapkan 2 Nutrijel, fruity acid ini kita sisihkan dahulu. Oke, kita gunting dahulu Nutrijelnya, kemudian kita tuangkan dalam wadah yang sudah kita siapkan. Airnya sebanyak 50 ml air matang dingin ya. Jangan lupa diaduk secara merata supaya semua Nutrijelnya menjadi cair. Siapkan wajan, kemudian kita mulai memasak. Gunakan api sedang saja ya, supaya tidak cepat gosong masakannya. Masukkan cairan Nutrijel tadi yang sudah dicairkan. Masukkan juga gula pasir secara perlahan dan diaduk-aduk sampai merata. Masukkan lagi gula pasirnya secara perlahan sampai merata dan diaduk-aduk kembali. Adonan sudah mulai mengental. Saatnya kita tambahkan setengah sendok teh rasa jeruk nipis dari produk Knorr. Setelah dicairkan, kemudian kita tuangkan dalam adonan dan aduk-aduk kembali sampai merata. Masukkan fruity acid
sebagai penambah rasa asam pada adonan yang kita masak. Aduk-aduk kembali adonannya secara merata sehingga matang dan kadar airnya menjadi menyusut. Dalam mengaduk-aduk adonan ini kita harus sabar ya, sambil melihat apakah adonannya ini sudah matang atau belum. Jangan lupa menggunakan api kecil kalau sudah seperti ini. Aduk-aduk dan bolak-balik adonannya supaya nanti adonannya tidak menjadi gosong. Kita tambahkan rasa vanila sekitar setengah sendok teh saja dicampur air. Jangan terlalu banyak ya vanilanya, karena kalau terlalu banyak nanti terlalu wangi sehingga adonannya terlalu menyengat baunya. Setelah dituangkan, kita aduk-aduk kembali sampai adonan kesat dan benar-benar matang. Nah, ini adonannya sudah mulai mengental dan kesat. Terus kita aduk-aduk adonannya, jangan sampai berhenti ya, supaya adonannya tidak menjadi gosong. Saat adonan sudah kesat dan matang, kita segera buat bulat-bulat dengan campuran gula pasir. Saya agak kesulitan membuat bulat-bulat karena adonannya ini sudah hangat sehingga adonan sudah cenderung mengeras, jadi menggumpal. Baiknya pada saat membuat bulat-bulat itu ketika adonan baru matang dari kompor, kita angkat, kemudian segera kita buat bulat-bulat dan kita guling-gulingkan di atas gula pasir. Itu akan lebih mudah untuk pembuatan bulat-bulatnya. Kita lakukan terus sampai selesai membuat bola-bola manisan dari buah beligo atau kundur ini. Ingat ya, pada saat kita menggunakan tangan kita harus dicuci bersih dulu supaya tidak jorok. Untuk ukuran bola-bolanya disesuaikan selera masing-masing aja ya. Bisa berukuran kecil atau berukuran besar juga boleh. Sesuai selera saja. Semakin kecil ukuran bola-bolanya, maka hasilnya akan semakin banyak. Kalau bola-bolanya dibikin besar-besar, maka hasilnya jadi kelihatan sedikit. Nah, ini dia hasil manisan bola-bola dari buah beligo atau kundur. Bagaimana menurut Anda? Komen ya.